Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi bersama saya, Kak Devi, pada materi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di pertemuan kedua. Mungkin masih ada yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Devi Amelia, saya berusia 22 tahun. Saya adalah seorang mahasiswi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Seperti biasa, sebelum kita memasuki materi inti, terdapat kompetensi inti yang akan kita capai pada pertemuan kedua kali ini pada mata pelajaran ekonomi. Di sini terdapat 4 kompetensi inti, yaitu kompetensi inti yang pertama, kompetensi inti yang kedua, kompetensi inti yang ketiga, dan kompetensi inti yang keempat yang kalian bisa baca sendiri. Selanjutnya, terdapat kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Kompetensi dasar 4.2 yaitu menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Pada pertemuan kedua ini, terdapat 3 materi pokok yang akan kita bahas, yaitu materi pokok yang pertama mengenai perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, materi pokok yang kedua yaitu perencanaan pembangunan ekonomi, dan materi pokok yang terakhir yaitu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Sesuai dengan materi pokok tadi, terdapat indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai sesuai dengan submateri hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memahami perencanaan pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga, menyebutkan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Dari pertemuan kali ini, terdapat tujuan pembelajaran yang diharapkan peserta didik mampu menjelaskan perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, peserta didik mampu memahami perencanaan pembangunan ekonomi, dan peserta didik mampu menyebutkan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Nah, sebelum kita membahas 3 submateri kita hari ini, kita throwback materi dulu yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, karena materi sebelumnya masih berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah disinggung sedikit mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pada pertemuan kedua ini, kita akan memasuki submateri yang pertama, yaitu mengenai perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kenaikan GNP atau Gross National Product yang tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi mengalami kenaikan GNP yang disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Perbedaan yang kedua, pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, untuk perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi ini saling bertolak belakang ya. Materi selanjutnya adalah perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan ekonomi ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang nasional. Rencana pembangunan jangka panjang nasional adalah perencanaan pembangunan ekonomi yang disiapkan untuk periode 20 tahun. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah nasional adalah perencanaan pembangunan ekonomi untuk periode 5 tahun. Yang ketiga, rencana kerja pemerintah adalah rencana pembangunan ekonomi tahunan. Berarti per tahun ya untuk rencana kerja pemerintah ini.
Yang keempat, ada rencana pembangunan jangka panjang daerah. Rencana ini adalah perencanaan untuk pembangunan daerah pada periode 20 tahun. Dan yang terakhir, ada rencana pembangunan jangka menengah daerah. Adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun. Materi terakhir pada pertemuan kita hari ini yaitu mengenai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Ada 4 indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, terjadinya peningkatan pendapatan per kapita. Alasan pendapatan per kapita sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah karena pendapatan per kapita yang semakin naik disebabkan oleh stabilitas perekonomian yang baik pula. Artinya, kesejahteraan masyarakat akan terjamin. Yang kedua, terbukanya kesempatan kerja. Terbukanya kesempatan kerja merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan ekonomi. Jika ketersediaan kesempatan kerja tidak seimbang dengan peningkatan penduduk, maka akan menimbulkan permasalahan seperti pengangguran, khususnya penduduk pada usia kerja. Selanjutnya adalah perekonomian stabil. Perekonomian yang dikatakan stabil akan berdampak positif pada angka pendapatan per kapita. Dengan naiknya pendapatan per kapita ini, maka akan menjamin kesejahteraan masyarakat dan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang terakhir, distribusi pendapatan merata. Ketimpangan pada distribusi pendapatan dapat menghambat pembangunan, karena ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan. Akibatnya, sebagian besar penduduk negara tersebut akan menjadi berpendapatan rendah dan miskin. Kemiskinan ini berakibat buruk bagi ekonomi suatu negara. Jadi, apabila distribusi pendapatan di suatu negara tersebut merata, maka akan mengurangi kemiskinan dan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Tak terasa, pembahasan kita mengenai 3 submateri kita hari ini telah selesai. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian, seperti di dalam lembaga, pengetahuan, sosial, dan teknik. Seperti biasa, setiap di akhir pertemuan, kita akan mengadakan kuis. Kuis ini digunakan untuk mengetahui atau mengasah pemahaman kalian mengenai 3 submateri yang telah kita bahas hari ini. Kuis ini saya berikan melalui link Quizizz dengan kode yang tertera pada layar ini. Apabila kalian ingin langsung mengklik tautan kuis ini, bisa kalian klik di kolom komentar ya. Dengan berakhirnya kuis tadi, maka berakhir pula pertemuan kita hari ini. Bagaimana pemahaman kalian tentang materi hari ini? Pasti cukup baik ya. Pemahaman kalian bisa dilihat dari hasil kuis yang telah kalian kerjakan tadi. Apabila kalian belum menguasai, kalian dapat mengulang-ulang pemutaran video YouTube ini agar kalian dapat lebih paham mengenai materi yang kita bahas hari ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan seputar materi, dapat kalian tanyakan melalui kolom komentar atau ditanyakan langsung di kelas ya, biar bisa kita bahas bersama-sama. Terima kasih atas partisipasi kalian telah menonton video ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan 2 hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat kalian mengerti dan kalian pahami, serta mendapatkan manfaat dari mempelajari materi yang telah kita pelajari hari ini ya. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan ketiga, lanjutan mengenai materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai 3 submateri juga, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi,
masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, dan kebijakan serta strategi pembangunan ekonomi. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.